host lah, yang produce, ke direct, jadi pemain. Gitu. Teleponnya jangan Panji, Ernest. Kalau teleponnya Panji, malah dia bilang mending kok tanya Ernest. Tapi pencapaian saat ini gini lah ngobrol. Dia terlalu support aku kayak udah iya makasih Pak gitu. Bingung aku. Iya dia betul kali. Ibunya juga kemarin waktu main hakim, aku nonton lo film kamu sama Dava, aku nonton gitu. Makasih banyak ya Dav. Enggak usah langsung, enggak usah di BJJ. Ya enggak usah dititik dia. BJJ. Tahu coba. Boleh kasih satu kunci enggak? jangan. Bisa. Nih kunci G. Nah. Berarti Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? pasukan bermarga Dava Wardana. Oh karena Dava itu idola wanita-wanita sekarang. Amin. Apa mau baca? Pantat. Enggak. Bahaya Jalan berarti. becek. Dava, menjemput ajal ini syuting. Jangan langsung ke sana. Dan itu salah lagi judulnya. Terlalu cepet. Menjelang aja. Menjelang ajal. Nanya dulu. Nanti dibuang. Jangan tetap. Jangan. Nah, yang tadi depannya dibuang, pasti ngomong. Iya maksudnya. Biar orang nggak paham konteksnya. Dava Wardana, idola wanita zaman sekarang. Gue merasa kayak di sidang. Tapi Dav serius deh. Seberapa berpengaruh sinetron Bidadari di hidupmu? Iya kan? Ya Iya sampai sekarang sih kayak mamaku ulang tahun kemarin kan. Masih banyak yang komen kayak dulu ngagumin banget ibu gitu. Tapi zaman kecil keganggu nggak Dav sama label? Benny nggak tahu nih siapa? Benny tahu nggak kalau mamanya Ibu Peri? Bidadari? Tahu. Oh tahu. Tahu lah, kenapa aku nggak tahu? Karena kan kecil nggak punya TV. Tapi kan mamaku juga bidadari. Tapi yang kedua ya. Mama yang kedua ya? Ibu Peri yang kedua ya? Setelah Ayu Azari ya? Setelah Ayu Azari kan? Setelah Ayu Azari. Berpengaruh nggak Dav sama kehidupan kecil seorang Dava? Berpengaruhnya tuh kata mama sekarang, ya Allah kamu tuh sampai sekarang genit banget ya. Karena dari dulu aku kalau ke lokasi aja tuh katanya nggak mau makan kalau nggak disuapin Marsyanda. Marsyanda? Ya kan harusnya nggak mau makan kalau nggak disuapin mama. Iya. Tapi kan Marsanda yang jauh lebih. Kalau mama ya udahlah udah sering kan. Marsanda kan jarang nih disuapin. Pilihannya itu. Genit banget. Oh mungkin Marsyanda juga senang kalau waktu Dava masih kecil kan. Iya kan. Lucu-lucu gitu. Nggak mau disuapin campers gitu. Ya mana tahu. Tapi iya sih Dava juga kelahiran 98. 98. Enggak, cuman jadi jarang ketemu mama aja sih waktu masih kecil gitu. Karena iya. dia kan ini kerja mulu. Dulu kan sinetron tuh kejar tayang ya balik kan. Iya, Pagi sampai pagi. Berarti nggak tiap hari ikut ke lokasi? Enggak. Aku kan dulu juga waktu itu sekolah gitu loh. Kalau lagi nggak pengen makan aja baru diajak ke lokasi. Keren. Bahkan katanya sampai gede ya minta disuapin Marsanda. Itu agak risih sih Marsanda. Datang Dava ke rumahnya. Ngapain Dava? Belum makan. Mau disuapin. Oh, berarti mama bilang gitu ya dari kecil udah genit ya. Emang sampai sekarang Dav? Sekarang anteng lah. Anteng kalau siang. Siang anteng, malam agak. Oh kurang anteng. Kok Sefrekuensi kayaknya berdua ini. sefrekuensi? Orang sering ketemu kok. Mau apa? Dulu. Oh, iya. Kok Dulu. Sekarang udah enggak. Hah? Sekarang aku nggak tahu, aku nggak pernah keluar. Oh iya. Tapi masih sering keluar, cuman nggak ketemu. Enggak, dulu cuman pas Bang Panji sering bikin stand up yang di Wacuan. Wacuan ya. Ada Bang Bori. Iya. Aku pertama ketemu Dava juga di Wacuan. Padahal kan ada tempat lain stand up kan yang nggak wacu. Ada di seberangnya juga ya. Ya. Seberang ada Wacuan ya. Ya, Mas Dava ya. Diinterogasi. saling mengelak mereka dua. Dav, tapi ini orang bapak itu perwira TNI, Dav. Enggak, kakek dari mama. Kakek dari mama Kakek dari perwira mama, perwira TNI. TNI. Oh berarti kok nggak pakai helm lah kemana-mana ya?
Opungku tentara katanya. Cucu tentara. Cucu tentara. Yang mana? Terus dulu sering ke lokasi syuting gitu masih kecil. Ada nggak kayak, seru nih syuting kayaknya suatu saat Suatu pengen hari deh. aku akan ada di dunia Iya. ini gitu. Tapi dulu tuh sebenarnya kayak mama papa tuh sempat kayak nggak bolehin lah atas mimpi itu gitu, karena dia malah yang kayak kamu harus sekolah sampai keluar negeri, terus kayak udah fokus yang lebih pasti aja. Kalau gitu. bisa kerjaannya kerjaan lain. Betul. Jangan dunia entertainment Betul. juga gitu. Udah mama aja gitu loh. Terus nggak kepikiran juga. Abis itu aku SMA, kuliah, abis kuliah kan COVID ya. Semua kantor tuh tutup. Iya. Jadi sempat jadi titik baliknya di situ kayak kayaknya aku pengen coba deh sesuatu yang dari kecil udah deket banget sama kehidupan aku sehari-hari. Even sampai kecil tuh inget banget dulu kalau pasti sinetron nanti bikin action tuh si kepala aku di lokasi tuh aku gitu loh. Oh iya. Dibolehin soalnya kan mungkin Dibolehin. ya sinetron Masih tidak kecil ya gitu. masih kecil juga Iya. biar support mama. Jadi Iya. setiap kali mama itu kayak bilang action tuh di hati tuh aku dulu. Terus dulu inget banget suka ikut-ikut diajak kayak ke mama dulu bintang acara di OVJ, Opera Van Java, atau aku dikerjain sama Sule gitu. Jadi memang deket banget lah ya Sama itu dalam dunianya ya. keseharian aku gitu. Iya, Terus kan jadi pertemanan dan lain-lain lah, jadi deket gitu loh sama aku. Tapi waktu kecil nggak jadi bintang iklan gitu-gitu enggak? Iya, bintang Sempat kecil. ikut doang kalau mama ada gitu. Tapi selebih dari itu papa nggak bolehin banget karena papa Oh, jadi tuh kayak istilahnya kayak paketan gitu. Kalau misalkan Iya. iklannya iklan produk Produk keluarga gitu. betul. Oh. Kayak produk keluarga. Tapi dari dulu papa yang kayak nggak boleh, pokoknya kamu harus sekolah dulu gitu. Jadi Karena ke lulusan mana kau dapat kuliah? aku di Melbourne. Melbourne kan? Australia. Oh, UNM. Universitas Negeri Melbourne. Makanya aku kenal Dapa ini dari Bang Panji karena Bang Panji itu sempat mau bikin acara stand up. PPI Itu- sana. Iya, yang bikin tuh Dapa. Iya. Oh iya. Iya. Jadi aku tuh Ngurusin. Jadi lucu banget nih, kayak Panji itu dulu cukup terkenal lah di Melbourne, soalnya udah beberapa kali ada di sana. Terus inget banget salah satu murid waktu itu ngajakin aku nonton Panji yang Pragiwaksono World Tour yang 3 jam. Yang di Melbourne-nya tapi. Kayak di Jakarta dulu, Oh, di digital Jakarta dulu. download-nya. Oh. Soalnya kita mahasiswa gabut lah waktu lagi di sana kan. Iya, iya, iya. Pragiwaksono tuh berarti yang di JCC. JCC. Ya. Terus aku tuh awalnya kayak ngapain nonton stand up comedy 3 jam. Nah, terus tapi akhirnya itu adalah jadi menurut aku experience yang berkesan banget lah karena lucu banget, terus beatnya bagus. Aku sampai nge-DM Bang Panji. Terus kayak gue tuh Bang Panji bilang, gue udah kenal lu, pernah ketemu waktu itu di sini. Oh iya Bang. Terus dia mau ke Melbourne katanya. Akhirnya ketemu Bang Panji sama Angga, ngobrol-ngobrol. Situ mau bikin Komodo di Melbourne. Oh. Cuman COVID, jadi Covid. nggak jadi. Oh iya iya, Tuh. Komodo Menoinya iya iya iya. Berarti aktif di PPI Melbourne. Aku aktif. Aktif ya. Sebenarnya mulai aku awal suka sama film Indonesia tuh aku tuh aktif di Indonesian Film Festival di Melbourne. Oh, Itu tuh oke. di running sama mahasiswa student organization universitas aku, University Melbourne. Jadi University Melbourne tuh ada 3 yang besar, Melbourne, RMIT, sama Monash. Monash itu yang bawa konser. Iya. Kayak misalnya Raisa atau siapapun Tulus, dan itu tuh rame karena mahasiswa Indonesia atau orang diaspora di sana tuh banyak banget. Oh di Melbourne tuh banyak Banyak banget, mungkin terdata aja 35.000 lah. Di kotanya Melbourne sendiri ya. 35.000. Itu yang baru terdata. Banyak banget ya. Belum kalau Baru di yang- Melbourne, belum di kota-kota lain. Betul, yang mau traveling ke Melbourne kan. Iya. Nah terus kalau waktu aku kebagian di ikutan komunitas sama yang ngebawa film-film Indonesia. Oke. Jadi waktu tahun itu aku lebih terekspos terhadap film-film yang bukan hanya komersil tapi lebih festival. festival gitu. Waktu itu kayak bawa film Marlina, Salawaku, terus bandanya Mas Jay Subiakto Oke. tentang Dokumenter gimana itu dulu ya? ya Portugal pertama kali datang Indonesia, itu menarik banget dan jadinya mulai tertarik lah. Dan itu tuh Mas Robi Ertanto bawa film Ave Maria ngajakin aku, kamu nggak mau coba ya jadi aktor gitu. Aku kayak aku belum tertarik Mas, papaku nggak bolehin. Udah nanti coba aja. Tuh. Tapi Kebetulan kuliahnya apa nih? Finance accounting. Keuangan accounting jauh. Nyambung sih memang. Jauh. tapi Saudara, kalau ini agak pribadi, kenapa papa nggak bolehin banget? Mungkin karena dia sudah mengalami apa yang mama lewati seperti ya, dan kelihat ketidakstabilan dunia entertainment. Ya ya ya. Dan nantinya senggol-senggolannya lah, terus nanti misalnya aku udah di atas jadi bisa turun dan lain-lain lah. Gimana kalau kita di korporat tuh mungkin lebih stabil kali. Dan cowok pula ya, maksudnya cowok tuh punya tanggung jawab lebih lah gitu. Imam lah. keluarga kan Imam kalau di Indonesia. keluarga. Berarti ada kekhawatiran melihat apa yang ibumu dulu alamin ya. Tuh, makanya Bang Bini kalau ada film aku ajak aku ya Bang ya. Iya. Jangan dimarahin bapaknya kok. Mau nggak? Kakeknya tentara, kau tahu. Tapi Dulu kok ini lah. kan kok ini tunggal Dav ya?
Iya. Nih kalau kita bab anak-anak Sumatera nih udah tali pinggang iyalah pasti. Terus dipukul apa? Iya. Bahkan ini pernah dipasung sama bapaknya. Iya karena dia ngeludahin tetangga bolak-balik itu dia kayak Itu kayak aku ada gangguan jiwa kalau ngeludahin tetangga bolak-balik. B-nya di kandang. dia di kandang. B-nya di kandang. Serius? Karena tingkahnya kayak Kok ngalamin nggak orang tua Kalau yang Mas Boris nggak ada? Hah? Nggak ada. oh dia nggak bisa. nggak bisa. Dia nggak bisa di mana-mana. Dia selalu bercahaya. Makanya orang tuanya sering selimutin dia karena silau. Dia paling nggak bisa di antara kami berempat, dia yang selalu makannya dijaga. Betul. Harus di tepat waktu, nggak boleh telat. Kau nonton Gitu-gitu. petualangan Serina? Nonton. Sadam. Sadam. Oh, Sadam. Sadam. Ini Sadam kami. Itu based on hidup dia. Iya. kasus Sadam. Jadi anak manja gitu, yang harus kakinya harus bersih, harus pakai sendal. Nggak boleh main Pernah ke ketemu hutan. di nightclub gitu kan? Iya. Kan dia tetap terang. Betul. Itu Betul. Sadam. Sadam kami. Dapat support. Tapi kalau di nightclub aku sering latih kayak gini. Oh maksudnya nyapa, aku nggak tahu kan kayak gini. Kayak gini nggak? Betul. Dap. Nggak, yang nyapa tuh tangannya doang. Dap. Hai guys. Ya itu kan. Semua itu hanya penggiringan opini. Betul, Tanpa betul. ada fakta. Betul, Tanpa betul. ada data yang betul. Betul. Itu semua nggak ada yang valid. Nggak ada. Sampai nanti kita keluarkan videonya. Makanya waktu aku nonton Agara itu jadi tentara tuh kayak bawa banget. Betul. Jadi aku tahu aslinya kan padahal. Padahal kan aslinya tuh kayak yang humble gitu lah. Iya. Kayak ya gitulah ke Iya, Pak, semua baik. teman-temannya. Mau berbagi dia. Mau berbagi. Kan beli satu botol bagi-bagi. Enggak, kalau aku dari kecil juga apa namanya, kakek kan memang didikannya keras ke mama ya. Iya. Kayaknya mama tuh pengen ngekat itulah. Oh. Karena kakek kan militer dari Padang pula, dan zaman dulu kan mungkin zamannya pas Orde Baru Soeharto kan juga keras banget kan. Iya. Apalagi kakek dari Padang juga, sama juga dari Sumatera juga. Oh iya, dari Padang ya juga Sumatera. Dan papa tuh selalu ngingetin kayak nggak boleh ada adegan ya fisik Ya, lah kalau ke dan anak fisik-fisik gitu lah, loh. Jadi ya. ya. Tapi membuat kau jadi manja nggak itu, Pak? Iya. Kau jadi manja nggak? Enggak. Jadi semena-mena gitu nggak? Menurut aku nggak juga sih, makanya waktu SMA aku sendiri yang pengen ke Singapura sendiri. Jadi pengen aku ngerasain, pengen hidup sendiri di asrama sama orang-orang lain gitu Oh, loh. SD Jakarta. SD Jakarta, SMP Jakarta, SMA di Singapura. Oh di Singapura SMA-nya. SMA apa? SMA negeri. SNS. Enggak, sama SMA? SMA negeri Singapura. kayak apa ya, kayak ininya, kayak JIS-nya di sana lah. Oh, international school. Bule-bule di sana. Singapura International School gitu, SIS berarti. IWC. Ada itu ada. Ada. Singapura International School ada. Iya, SIS. Berarti dari brand nggak ada? Enggak bener ada, di Bandung ada itu. Iya ya. Tempat basketnya di Dago di atas kan sis. Yang mana, Bro? Sis bro. Kader PSI kok, kader PSI kok. Enggak, Bro. Grace Natali kok, Grace Natali. Kenapa pengen Ke Singapura. ke Singapura terus sendiri? Emang nggak kayak Pengen bebas dari kesepian SMA apa ya? Gimana gitu? Ya justru aku kesepian, karena kan aku anak tunggal kan. Jadi kalau di rumah tuh selalu sendiri, papa mama. Mama apalagi waktu itu lagi zaman aktif-aktifnya, jarang di rumah. Papa juga lagi berkarir, lagi aktif-aktifnya. Jadi aku kayak ngerasa kesepian. Pengen lah kayak keluar negeri di asrama jadi sama yang Jadi lain. rame. Jadi rame. Oh, masuk akal. Disetujui. Disetujui ya? Disetujui kalau itu. Kan soalnya belum arah-arah ke film kan. Tapi susah nggak untuk menyetujui itu papa mama? Kan bagaimanapun akan jadi jarang ketemu sama Dava. Tapi kan Singapura Indonesia waktu itu tiket 800.000 PP masih ada pada Untuk yang 6 tahun kaya, lalu masih untuk ada. yang kaya kan. Iya. Ya maksudnya kan bagaimanapun kalau mau ketemu jadinya ya paling seminggu sekali, Iya. sesering-seringnya. Cuman kan mereka mikirnya untuk masa depan aku ya udahlah. Ah. Dan aku kan juga di asrama anteng-anteng aja, maksudnya kita nggak boleh keluar malam. Berarti Iya. waktu SMA di Singapura itulah enjoy, makanya kuliahnya Iya. pengen tetap luar negeri. Iya. Tapi Dep, kalau Gimana nggak enjoy bang? Tiap hari aku ketemu bening-bening semua bang, dari Eropa, dari Wih. Amerika. Kan nggak, di Jakarta nggak ngeliat. masih cewek juga sampai detik ini ya Enggak. fokusnya ya. Kan Pada saat bening-bening itu, pada saat itu. kan bisa masih- ngomongin
Bisa Iya. ngomongin bening dan akademisi olahraga. Iya, pinter-pinter. Gak mungkin dapat. Gak mungkin. Mereka kan secara atletis kan juga lebih fizikalnya lebih kuat daripada kita. Lagian itu kan masih SMA remaja lah, masih Iya. puber. Iya. Jadi wajar lah. Ya, betul, Tapi betul. masalahnya pubernya sampai sekarang. Tapi dia maksudnya ada ini nggak? Kalau yang kau rasain ya, maksudnya ada kagok bergaul nggak, Dap? Karena kan tunggal nih di rumah sendirian. Jauh ke sana tuh ada kagok untuk nongkrong, untuk bergaul. Pas gitu. SMA berarti ya? Iya, pas Pas SMA. SMA ya. Ada Nggak, jadi culture shocknya Iya. nggak di sana gitu. culture shocknya karena mungkin Singapura sama Indonesia juga secara culture kan nggak beda Nggak jauh ya. Dan kayak Dominan Melayu lah gitu ya. Iya, dari kecil kan juga mungkin beberapa kali liburan ke sana. Terus juga aku dari kecil sekolah internasional. Jadi memang bahasa Inggris sudah melekat lah dalam keseharian gitu. Jadi nyampe sana karena olahraga juga sih, olahraga ngebantu banget aku masuk tim bola, tim basketnya. Jadi itu berbaur banyak gampang. Cuman jadi pribadi yang suka banget keramaian dan nongkrong gitu loh. Jadi mungkin beberapa anak kayaknya gue lagi pengen sendiri aja deh gitu. Gitu. Apalagi di asrama atau yang kayak nongkrong mulu kita sampai pagi baru tidur, sekolah baru 2 jam tidur gitu-gitu. Nah, sementara kaunya pengen nongkrong, mungkin mereka ada kayak ada me time-nya lah, aku udah jangan Iya. jangan ganggu dulu lah gitu ya. Betul. Iya. Mau minum apa dah? Bulan suci ya. ini. Kopi, teh. Kopi atau teh? Air putih aja, Bang. Air putih. Pilihan. Dia lihat memang cuma ada air putih di situ. Nggak ada apa-apa. Pintar. Nah ini juga nih, atlet, kok tuh atlet apa? Jiu-jitsu apa taekwondo apa? Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian. BJJ. Sama. Wih, terima kasih, Bang. Enggak, ini kami aja. Kalau nanti sakit perut apa sama Brazilian Jiu-Jitsu. Sama Jiu-jitsu. Lapinan. yang apit-apit BJJ, tadi. iya. Sama-sama Iya, Lapinan. yang main di bawah. Oh. Main grapple gitu. Kenapa pilih itu? Karena aku anak tunggal ya, dari kecil tuh papa ngajarin untuk kayak laki-laki terus pinter bela diri, bukan nantinya untuk jadi jagoan berantem atau enggak, tapi lebih terhadap suatu hari yang bisa menjaga diri kita hanya diri kita sendiri. Bela diri tuh ngajarin kita untuk mental lebih kuat, terus lebih kayak menghargai sekitar kita, gitu-gitu sih. Jadi dari kecil diarahin ke situ, cuman aku kurang srek sama pribadi ya, silat, taekwondo, boxing gitu. Karena aku nggak suka untuk kayak kena pukul terus tiap hari. Jadi yang cocok sama aku sampai sekarang itu adalah jiu-jitsu. Sempet Karena jiu-jitsu nggak ada pukul-pukulannya ya. Betul. Setiap hari tuh masih bisa sparring lah kasarnya. Kita setiap hari bisa kayak sparring karena kalau misalnya udah dikunci tinggal tap. Ya. Dan belajar kalau misalnya juga amit-amit ada berantem, kita bisa nggak usah mukul orang, tapi kita bisa meeting, tapi Ya. jadi nggak harus apa ya, harus ada banyak inilah. ya nggak berisik lah, pokoknya nggak berantem berisik Iya. lah ya. Tahu-tahu dia Iya. Sama kau udah sampai operasi tulang kuping belum? Hampir, tapi udah bengkak banget sih. Kenapa? Pernah disedot pakai ini, pakai Karena mereka jarum. tuh ini kupingnya tuh kelipet terus di matras. Nggak boleh ada tulangnya, Ben, jadi. Iya. Sampai yang kayak Cia tuh udah hilang tuh tulang kupingnya di sini. Tulang hampir, rawan. belum sempat. Pernahnya bukan sampai operasi, tapi ini kita nyuntik darah. Jadi kan ini kan Disedot sebenarnya darah ya? kan. Jadi disedot aja darahnya itu. Biar kebas ya, biar nggak ada aliran Betul, darah. soalnya Ya. kan kita banyak main cekek-cekekan kan. Iya. Jadi kalau nyekek orang kan pasti harus ininya ngegesek gitu. Kan Emang kayak close combat gitu kan. Kan orang atlet profesional, kupingnya di sini Kecil-kecil, beda sama kuping iya. gitu. Conor McGregor, atlet Iya. UFC. Jadi kadang bercandaan kita tuh kalau misalnya lakinya ini kuping ini jangan inilah Jangan. domestic gitu. Coba fotoin kuping cowokmu gitu. Oh, jangan ganggu lah. Kuping jamur namanya, kuping jamur. Kuping jamur. Sampai emas. Sampai mana rupanya si jiu-jitsu ini? Aku waktu itu tahun Sampai ini Jawa berarti. Emas Jawa. Indonesian Open kemarin alhamdulillah dapat emas. Indonesian Open. Oh, iya. Tahun lalu tuh. Tahun lalu. Aktif. Tahun 2023. 2023 ya? Ya tahun lalu. Oh masih aktif sampai sekarang. Masih kalau lagi nggak syuting aku suka kayak tetap latihan, biar ini aja, biar produktif aja sih di keliburan-keliburan. Masa sih, Dap? Ada asuransi nggak nih? Ada, dia ada. Dia ada kau. Pakai aja nggak apa-apa. Janganlah, capek juga. Kau nggak usah mainin itumu. Tengok, ada aja tingkai. Nggak usah. Ngapain sih kok? Nggak usah. Ada aja. Dia heran kali. pengen. Aku pun ada. Tapi nggak punya ambisi apakah misalnya Jiu-Jitsu di SEA Games ada nggak sih? Ada. Ada. SEA Games, Apa- Asian Games. Getok. Jadi Bukannya jangan- harusnya lembek ya? Ambil udah Bukannya dipencet. harusnya lembek ya? Iya, itu lembek. Ambil. Udah kau pencet. Kok keras sekali?
Ya, namanya didikan orang tuanya. Misalnya mewakili Indonesia di SEA Games atau masuk Asian Games gitu. Ada ambisi itu nggak? Karena aku udah memilih karir di sini di film gitu, jadi aku lebih pengen semoga nanti aku bisa mendapatkan peran action yang lebih, jadi bisa memasarkan jujitsu lebih sih ke Indonesia. Dan nanti orang-orang yang memang hidup pengen jadi atlet full time, jadi bisa dapat kesempatan itu. Karena jujitsu masih menurut aku tuh beda dari judo ya. Kalau judo tuh training campnya bisa sampai ke Jepang, ke Paris dan apa. Kalau jujitsu tuh masih kan Terbatas ya? Masih terbatas, belum Masih segmented banget ya. belum didukung. Itunya apa sih? Kayak persatuan olahraganya apa sih? Masih PBJI, Persatuan apa, Brazilian Jiu-Jitsu Indonesia. Bukan. B-nya itu apa? Soalnya masih Boris. Bukan. Kan bisa beda. ada sama Jujutsu Jepang. Soalnya ada dua, Jujutsu Jepang sama Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu lebih dimodify lagi. Oke. Jadi ada anak-anak IJI namanya Institut Jiu-Jitsu Indonesia, itu masih kadang kalau timnasnya itu seleksi dari ini dua. Oh, jadi belum satu ya? Cuman kalau Jiu-Jitsu Jepang masih ada pukulannya sedikit. Oh gitu. Kalau yang Brazilian udah sama sekali nggak ada pukulan. Nggak ada. Soalnya itu Tapi terusan- juggling. Iya, terusan dari judo. Itu apa? Kalau Ronaldinho? judo itu bantingan, lanjutannya itu. Vina tahu dari mana? Pernah kesini? Lavina. Enggak, tapi kan dia Tapi kan dia sering iya. kita. Dia kan sering marah-marah. Iya, sering nyekein orang aja kerjanya. Dia kan sering marah-marah di sosmed. Kalau dia posting lagi apa sih namanya sebutannya? Nge-grab. Nge-grab. Iya, apa sih sebutannya kalian? Meeting. Iya, apa sih kalau malam mau ngapain gitu, mau latihan, mau apa gitu? Mau rolling. Ya, mau rolling gitu. Terus kan lawan dia kan cowok terus. Terus ada aja yang komen kayak gitu-gitu. Wah, enak tuh jadi cowoknya tuh. Wah, gitu-gitu komennya. Iya. Dia belum tahu dicekek beneran sama dia. Betul. Tangannya keras sekali. Bete. Iya. Aku tadi malam sama dia. Ini ini kan syuting, aku bilang jangan betul. Dia selalu betulan. Iya, dia betul. Dimanapun Dicekek. ada konten, ada syuting, dia nyekeknya beneran. Brigin nggak bisa napas ini. Brigin tadi. Rigen dua kali hampir mau meninggal. Dia Iya. ininya. Cekek beneran. Berarti kok nih atlet kalian, maksudnya bolanya jago. Bola jago. Dia Bola. posisinya sayap kanan. Tahu dari mana kau boleh Wingback jago? pernah, wingback kanan. Pernah. Main bola bareng. Pernah lawan dia. Waktu yang selebriti. SFC nggak? Oh, yang di itu ya yang kemarin. Video.com itu kemarin. Iya. Ya, selebriti. Yang sama Rans. Ya. Bang Boris nggak main? Enggak. Nggak main, sakit dia. Aku kemana ya? Aku lagi di Jepang. Oh Iya kan? Ya, betul, iya. betul. Oh, berarti yang akhirnya kemarin tuh sebelum film ya, akhirnya kau seriusin tuh jiu-jitsunya. Maksudnya bola tuh nggak sampai yang klub gitu-gitu. Enggak. Kalau bola enggak. Kalau bola dari dulu, apalagi karena waktu di Melbourne itu dingin banget kan, susah banget untuk main. Oh. Kalau jiu-jitsu dulu sampai aku tuh bener-bener kayak ngurusin berat badan sampai kayak ya kan kita ada fighting kategorinya tuh Ya. ada kelas bulu, kelas apa lightweight gitu-gitu. Jadi aku sempat waktu itu belajar untuk nurunin berat badan secara sehat. Terus konsumsi setiap hari tuh aku tuh sampai nasi itu tuh udah kayak sayur. Kalau nggak makan sayur itu udah kayak orang Indonesia nggak makan nasi, nggak enak gitu. Dulu sangat menjaga makan gitu banget. Maraton juga. Maraton ya sekarang. Maraton dia sekarang. Iya kan. Ada ya. Memang anaknya seneng olahraga. Iya. Seneng olahraga, seneng kegiatan olahraga. fisik. Karena racun yang masuk kan banyak juga. Ya harus diimbangi kan. Maksudnya kan dia di luar mungkin dia ngambilin kena- racun tikus. Bukan. Abang juga suka fisik kan, Bang? Dia kan suka. Dia kan kena polusi-polusi. Ya. Duduk di sini ada orang-orang ngerokok. Betul. Gitu-gitu. Racun itu dapat. Kayak di tangannya kenapa? Oh, kalau itu dia kan. Dia Iya. sering nyekek orang memang. Olahraganya nyekek. Kalau olahraga ajak itu. Dia juga banyak racun yang harus dibuang tuh dari tubuh. Enggak, dia udah bersih. Oh, dia udah bersih. Oh, sudah ya? Love language-nya physical touch. Makanya. Nah, sampai akhirnya tapi kuliah beres, Dap. Kuliah beres. Beres. Kuliah beres. 2020. S1 Jadi dong. sarjana ekonomi. Wih, Bang Oki waktu itu pernah datang ke acara lulus-lulusan aku. Lulus Stand up di rumahku. Stand up di rumahmu. Iya. Oki yang stand up. Iya. Jadi waktu itu kenapa sih ini? Jadi waktu Jadi, itu aku dia nonton kenal di awal di Wacua. Wacua. Oke, Bang lu pecah banget lu seru Oke. Wacua. Akhirnya berteman lah kita di situ. Iya. Terus habis itu aku bikin makan kayak sama teman-teman deket aku. Iya. Pas lulus-lulusan tuh di rumah aku. Ajak Bang Oki, Bang, boleh dong Bang stand up di rumahku, mau nggak? Boleh, aku bilang. Aku makanya sama Dapa udah lumayan lama lah kenal. Tahun berapa tuh lulus Dapa? 2019? 2020 ya? Oh, aku ada Fotonya. foto dia. Termasuklah aku kenal sama abangnya Dito, Pak Dito Menpora. Siapa? Aryo. Aryo. Kacau, bro.
Dari dulu Masih saya- kurus dia. Masih kurus. Stand up di rumah ya. Hah? Jawabnya stand up di rumah ya. Iya. Sebelahmu siapa tuh bang? Sebelahku kau, sebelah kau Jessica Mila. Aku lucu tidak kenal banget. sama Bang Aryo tuh lama. Kacau lah bro. Kacau laku katanya dia sendiri. Kenapa stand up gitu di orang ngumpul stand up? Karena bro. memang sebenarnya Ben, secara flow acara oke aja kalau ada stand up gitu. Karena memang acara ngumpul kayak apa yang bilangnya? Ngumpul orang-orang deket aja. Iya, iya. Jadi stand up masih masuk di akal. Intimate party. Wes. Iya. Cuman ada orang tuaku sama teman-temannya juga. Ada orang tua juga. Ini kan apa namanya offline kan. Iya. Jadi memang lebih sensitif lah bercandaannya. Dibilang dapa materi co-op ini dapa aman nih dapa bahas dunia malam. Aman bang di sini aman bawa materi aku cerita pijit ditengok ya aku sama orang tua. Hah kok kayak gini materimu katanya. Untung nggak orang kok. Sama siapa? Sama kakeknya. Dia. Kakek masih ada sih? Kakek udah almarhum. Kakek udah. Tapi Depa kan tadi nyebutin segitu banyak jenis olahraga. Dan olahraganya lumayan berat-berat semua Betul. itu. Pernah cedera nggak? Alhamdulillah nggak ada yang signifikan sih. Jangan sampai sih. Makanya aku biasanya suka ngimbangin sama gym. Karena gym itu tuh aku pelajari bukan hanya buat badan bagus, tapi buat menjaga otot-otot kita, jadi nggak gampang cedera. Betul. Jadi penting gitu Biar loh. kuat ya. Biar kuat, Iya, biar iya. apa sendi-sendinya tuh dijaga sama ototnya itu kan. Dan nanti kalau udah siapa bodybuilder tuh yang terkenal tuh? Ade Rai. Ade Rai Rai. itu sempat selalu mengedukasikan bahwa nge-gym itu bukan buat kita show off badan, tapi buat kita menjaga nanti apalagi kalau kita makin tua, tulang-tulang Tulang kita kita. dijaga Ya. sama Otot-ototnya. otot, jadi Lebih nggak gampang. lebih kuat dan lebih baik daripada yang tidak nge-gym. Betul. Tapi kebanyakan orang nge-gym show off. Bukan nge-gym sih, maksudnya olahraga ya, olahraga Tapi ya. kalau Bang Boris nge-gym pasti ya. Oh, jadi. gini aja orang gini. Brrr, gitu. Apalagi nge-gym. Wah, Dia ngeri sih. orangnya suka gituin, Riz. Dia lebih gak percaya sama kau daripada kami. Kenapa aku bela? Tadi kan ada cerita banyak film datang Iya, bikin screening di Melbourne gitu. Terus si Ertanto Robi tadi ya? Robby Ertanto. Robi Ertanto Robby Ertanto. yang Ave Maria bilang, Belum. ikutan syuting dong gitu. Terus apa sebenarnya yang pintu pertama dan kayaknya ini mau nyoba deh Ya. ke dunia film ini? Iya, triggernya apa nih? Iya. Jadi cobalah gitu. Pintu pertama tuh jadi waktu aku lulus kuliah, Ambil gelang. Pintu pertama ambil gelang. Bukan bukan antaleris nggak tahu. Nggak, maksud aku setelah lulus sempat ada kerja kantoran nggak, Dap? Maksudnya aku sempat kerja kantoran waktu itu sekitar 3 bulan. Di mana? Di Berry Venture Capital. VC itu jadi yang mendanai startup gitu. Iya loh. iya 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 Oke. iya. Nah terus tapi seiring waktu aku baru join, aku itu diajak manajemennya Kaca Kreatif. Kaca Kreatif itu dulu tuh Aan ya? sosmed nggak, Nazla Alifa, Aksa Aswar, Oh bukan kecenya Aan. Rachel. Kaca. Oh Kaca Kau Kreatif. kirain kece. Bukan kayak Kaca. Ya aku kira kece. Aku dengar kece. peng. Kaca. Berani megang kuping nggak berani anak. Nah, berani berarti dua-dua. Nah, berarti itu agensi gitu, bukan? Agensi per sosmed dulu. Iya. Nah mungkin karena aku anaknya seseorang, mama, Iya. jadi mama dia udah berkecimpung di dunia entertainment cukup lama, jadi aku juga udah lumayan ada social base lah di sosial media Oke. gitu. Followers sudah ada. Iya. Gitu ya. Terus apa namanya? Abis itu ternyata pas aku selain kerjaan kantor, waktu itu COVID, jadi banyak brand masuk ke digital, Ya. Iya, Oke. betul. ke influencer gitulah Iya, apalagi. Nah waktu itu tuh cukup ada yang datang dan ada juga yang repeat order. Terus aku mikir, Berapa waktu itu followers muda? aku waktu itu 190 misalnya. Padahal nggak ada diniatkan untuk menjadi influencer yang nge-endorse apapun ya, Dap, Betul, ya? cuman kalau itu kayak sekalian kantor cuman kayak foto-foto gini, mereka yang produksi, mereka yang nge-brief. Oh. Ya maksudnya why not gitu Iya, loh. iya, Why iya. not Effortnya banget, nggak kan. harus terlalu besar. Effortless gitu. Betul. Iya, iya. Nah tapi seiring jalannya waktu terus aku kena COVID, terus aku jadi mikir kayak ini jadi bikin ngantor aku jadi setengah-setengah mikirnya. Karena nggak bisa dipungkiri dong, kita kayak gue effortnya lebih less, gue Tapi bisa kok mendapatkan income-nya lebih ya. gitu. Iya. Nah terus abis itu akhirnya waktu itu aku kena COVID, sempat ada waktu sendiri lah di kamar selama 2 minggu. Terus aku kayak mikir kayak, ini hidup gue mau dibawa kemana ya gitu Iya. yang kayak. Ya terus ya udah nulis lah apa yang nggak works, apa yang works. Terus ya udah yang kayak, oh kayaknya ini works.
per sosial media ini, terus aku kayak berkecimpung dari mama sering syuting, kayaknya ini sesuatu penasaran yang aku dari kecil diberi sisi penasaran yang lebih dan aku belum ada kesempatan untuk explore lebih. Ya udah terus ngobrol lah sama papa, terus mama oleh kayak gila ya mama udah jauh-jauh sekolahin kamu keluar masa mau kayak gini. End up-nya kesini-sini juga. Iya. Tahu gitu. Bener, sampai yang kayak ya pokoknya dia gak setuju banget lah, marah lah awalnya yang kayak Apa-apa terus mama aja udah nggak setuju, papa gimana? Papa malah lebih yang kayak papa kan yang penting kamu sekolah dulu. Ya, yang penting pendidikannya udah beres, terserah lu Tanggung deh. jawab, yang penting lu tanggung Iya, jawab iya, iya, gitu. Nah, terus ya udah aku reflect terhadap IFF dulu. Aku sempat ikut teater di Melbourne. Di Melbourne sempat So, aku suka gitu loh. Nah, jadi Bang Panji tuh tahun 2017 bikin juru bicara kan. Ya. Nah, juru bicara itu tuh di Melbourne, openernya juru bicara waktu itu teater namanya Temulawak. Nah, anak-anak Melbourne suka banget sama teater yang anak-anak kuliah ini bikin. Ya. Akhirnya dibikinlah tahunan setiap 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan kemerdekaan, Indonesia iya. setelah paski berapa paginya. Oh bener tahu. Nah, aku tuh tahun Temulawak tuh. ketiga Pernah aku Ajis pernah ikut. sana kan? Ajis tuh. Iya. Tahun berapa? Tahun ketiga 2018 aku ikut jadi main Pemain. cast-nya. Nah, situ kayak belajar kayak dan itu kan gerilya semua ya karena kan kita anak-anak kuliahan semua. Sebenarnya kan. fokusnya kuliah. Jadi Betul. tuh di luar Sampingan. waktu belajar lah. Betul, tapi menarik banget karena yang ngedirect itu anak yang sekolah film. Yang set propsnya itu anak yang sekolah art. Iya. Terus anak yang kostum tuh yang sekolah fashion. Jadi emang menarik lah kayak kita tuh ada kesinambungan ini dan budgetnya tidak besar dan kita kuliah di sana jadi ada perjuangan lebih lah gitu. So aku suka kayak aku suka ya seni peran kayak gini. Mama waktu itu datang, mama waktu itu kaget kayak gila ya kamu dari awal sampai akhir coba mengingat skrip mama aja males. Soalnya mama kan memang dari kecil sinetron ya beda. Terus ya udah akhirnya pengen coba untuk itu terus ya udah aku bilang emang kasih aku setahun aja aku coba buktiin. Oke. Akhirnya ya udah terus sempet lah waktu itu 4 bulan casting sana sini nggak keterima. Casting 4-5 4 bulan, 5 bulan. Iya. Lama itu ya. Akhirnya Casting beneran casting dah. casting bang, casting. Bukan yang kayak Dav ayo dong datang kita screen test gitu. Casting bang, dulu juga yang kayak aku inget banget dulu pernah di salah satu premier kan dulu tuh menurut aku tuh networking dan aku mencoba untuk kayak mengenal sana sini dari premier. Iya. Adalah salah satu premier dulu yang aku datengin dan aku belum terlibat jadi aktor. Iya. Itu disuruh testimoni. Belum tahu kan testimoni itu apa gitu. Terus aku inget banget aku ngantri di antara depan itu Mira Lesmana lagi testimoni. Depannya lagi Jerome yang baru menang Piala Citra. Belakangnya ini Ciko Kurniawan. Belakangnya lagi tuh direktur besar aku lupa namanya. Terus setelah Jerome ngomong terus aku kayak ini siapa ya? Udah cepet aja. Cepetan taruh muka cakep aja atau apalah dia cepet gitu. Nah disitulah aku mulai jadi yang kayak wah semangat nih gue pengen ada pengen bisa menjejak lebih lah di sini. Gara-gara omongan ini siapa nih? Dava langsung. Tunggu aja waktunya. Waktu kau dibilang ini siapa kok nggak manggil bidadari Ibu Peri nggak manggil Ibu Peri. Ibu Peri. Datang mama. Datanglah bidadari. Datang pakai sayap mamanya. Iya benar. Udah pakai sayap sekarang udah berhijab. Pak. Iya. Tetap boleh kok pakai sayap. Nggak lagian momen apa sih ngapain pakai sayap? Orang nggak kemana-mana juga. Akhirnya berapa banyak casting tuh yang gagal ya? Wah banyak bang, ya tapi kan di situ jadi mengikuti prosesnya lah. Berarti prosesnya. yang goal pertama project apa? Merited Senior. Dan waktu itu aku beruntung banget series sama Jori Pranata, Shenina, Cinnamon, terus Caitlyn, Kevin Ardilova, dan Gerald. Dan waktu itu series di zaman pandemi itu baru banget yang di video. Jadi pecah lah waktu itu dari Wattpad. Nah dari situ aku mulai lebih Itu dianggap lah kalau casting. Udah jadi supporting, udah banyak Itu udah banyak supporting. scene-nya. Udah langsung diberi Tapi- kepercayaan sama Pak Wiki. Tapi sepanjang kok casting gitu kok ada yang nggak sih anak Tante Marini gitu. Setelah judul kedua sih. Baru orang setelah awal-awal kedua, iya. karena kamu juga nggak mau bawa. Karena aku nggak mau ya. mama juga yang kayak ya udah kamu kalau mau di sini mama nggak mau bantu-bantuin. nggak mau bantuin biar kamu nanti ngerasain dan kamu kalau misalnya suksesnya itu ya Hasil kerja kerasmu hasil kerja sendiri. keras kamu kalau gagal juga kamu ngerasain sendiri juga gitu loh. Dan pasti kan juga selama 2 tahun setengah ini pasti ada inilah ya ups and downs kan pasti. Iya. Cuman jadi lebih ngerasa ini milik aku karena aku nggak terlalu bawa nama mama kecuali orang mention. Ya maksud itu orang mention kamu anak mama enggak maksud gitu kan nggak mungkin. Iya, emang iya Ya, sih. dia tetap Gitu, kayak iya. ya gitu. Kalau misalnya lebih dikenal lebih bukan dari anak mamanya dulu itu aku lebih bersyukur sih. Lebih oke. Setelah itu baru kayak kamu ternyata ini ya gitu. Skillnya dulu ya. Iya. Nah, gitu sih. Kalau sampai ke titik sekarang ini,
kan pasti udah banyak tuh casting-casting yang dilalui sama Dava. Iya. Sebenarnya nyaman gak sih dengan casting atau aneh atau sebenarnya kalau udah ngoling ya udahlah. Lu kan udah pernah lihat gue acting, maksudnya kalau casting tuh jadi aneh gitu, jadi Aku masih aneh kan harus beradegan sendiri ya. Sementara Iya. di script test buat castingnya ada dialog dengan orang lain tapi kayak sendiri ngobrolnya gitu, aneh nggak? sebenarnya nggak aneh sih kalau aku ngerasainnya jadi yang kayak misalnya aku nanti kepilih dan nanti misalnya orang nggak misalnya nanti udah tayang terus nggak suka atau gimana atau mengkritik ya aku menjalanin proses casting gitu loh. Iya. Jadi nggak sepenuhnya salah aku ya, aku juga lewatin reading, aku coba dan aku coba mencobai karakternya dan kalau tidak tepat atau apa kan ya udah itu kan kembali ke selera penonton. Cuman aku jadi menganggap kalau misalnya casting aku benar melewati proses film sih dan aku ya udah ini karakter setelah aku casting dan ada beberapa kandidat lain skripnya memang milih aku gitu. Skrip produser dan lain-lain. gitu. Tapi memang kalau misalnya kalau aku mikirnya ya si Dava itu kalaupun muncul tuh emang imbangnya dia tuh ya itu kan maksudnya Jerome, Chico gitu-gitu kan nggak mungkin Dava komedi gitu jadi sidekick yang komedi gitu kan kalau pada looknya gitu Iya, secara visual gitu Iya. ya nggak sih? Jadi mungkin secara perangnya kok lumayan ini ya berarti lumayan Tapi banyak ya. sejujurnya genre komedi salah satu hari mimpi aku sih karena menurut aku tuh drama itu kan bikin adegan sedih itu menurut aku bisa dibantu dengan scoring. Scoring yang tepat menurut aku tuh bisa membuat yang tadinya mungkin bermainnya tidak sepenuhnya sedih tapi bisa dibikin adegannya tuh sedih banget. Dan kalau horor ya dengan makeup effect dan lain-lain situasi kan juga bisa mencekam. Tapi menurut aku salah satu genre tersusah adalah romcom. Komedi Romcom ya. apalagi. Karena untuk kayak orang mengikuti 2 orang itu kesehariannya terus ada komedi bikin ketawa itu kan menurut aku timing ya dan itu kan tidak semua orang bisa gitu. Dan belum pernah romcom. Belum, pernahnya tipis-tipis komedi yang YOLO, ada series YOLO, ada yang sama Zara Disti sama Jerome sama Michael itu tuh dan aku kan lumayan yang kayak dan ternyata aku belajar juga komedi itu kadang nggak usah banyak dipikirin, anti logik gitu loh. Iya. Anti logik aja yang penting kita coba lucu gitu sih. Iya, Terus Mama gimana sekarang tanggapan? Iya, setelah udah pada akhirnya yang ditolak terus sekarang filmmu udah lumayan ya banyak. total kan? berapa nih Dav sama sampai hari ini deh soalnya dari pertama tuh yang sama lu teh apa Panduan persiapan panduan film ya? mempersiapkan film Panduan. Udah nggak kehitung deh. Udah Wah, banyak. ya. 9. dan bukan maksudnya ya supporting main cast gitu-gitu kan maksudnya Iya, peran-peran besar. peran besar gitu ini juga kan lagi menjelang ajal ini juga kok salah satu ini kan Iya. main talent kan Main talentnya, iya. bareng siapa sih ini menjelang ajal Di sini tuh sama Kak Syarifah Danis. Wah, itu darah. salah satu queen horor ya. Iya. Caitlin Halderman Kathleen sama Shakil tuh jadi adik aku. Dan itu. Ini memang horor drama keluarga sih. Shakil O'Neal. Shakil O'Neal Mas jangan gitu nengoknya. Aman aja. Ini tipis-tipis aja. Tapi Bang Boris tuh makin kesini rambutnya makin keren ya. Keren. Kalau Bang Oki kayak rambutnya gitu-gitu aja. Iya, nggak kenal. betul. Nggak terinspirasi hampir setiap hari ketemu. Ah, tengok. Dia di berantak ini Tetap ganteng. orang ini suka kali gitu deh Tengok. nggak mau dia Tadi bela. soal mama gimana? Mama gimana akhirnya? Mama akhirnya yang kayak dia ngelihat aku coba melewati proses casting dan juga beberapa juga ada yang ditolak, tapi aku tetap coba untuk berjuang. Ada juga beberapa bulan yang kayak off, kayak bener-bener nyari casting sana sini. Pernah juga di film Panduan itu dikritik parah banget, dan aku juga yang kayak ya udah, tapi aku bilang ke Mama kayak ya udah ini menurut aku proses perjalanan karir aku gitu. Aku tetap pengen ada di sini dan sempat waktu itu aku banyak bahas di sini di podcastnya di Magna Talk sama Iyas. Waktu aku dikritik itu gimana dan aku bangkitnya. Tapi aku melihat kayak setelah beberapa saat tuh seni itu kan memang gak jauh dari kritikan kan. Iya, Dan pasti, seni itu nggak jauh dari selera juga kan. Ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan mungkin aku dapat porsi yang tidak sukanya itu orang tidak suka cara aku bermain. Cuman itu ya humbling proses dan perjalanan karir aku juga. Sempat yang awalnya tuh ditawarin casting sana sini waktu Panduan tayang tuh sempat kayak off 2 bulan kayak nggak ada nih, nggak ada yang calling casting atau apapun itu gitu. Akhirnya baru nyantol lagi Ancika waktu itu. Terus sempat lah ada yang kayak apa gue bisa ya di sini ya apa enggak ya gitu. sempat ada keraguan lah ya Sempat ada keraguan. Nah, tapi menurut aku kayak ya semua orang kan mempunyai cerita di perjalanan karirnya masing-masing kan. Cuman ya udah, aku coba lebih serius lagi, coba mungkin cara kerjaku diubah lagi sedikit.
alhamdulillah Hancika Pemukiman Setan menjadi sebuah cerita yang lebih Iya. warna baru lah dalam Dan karya kau aku. sendiri juga ya happy ya sama hasilnya ya. happy Nah banget. di menjelang ajal ini, tunggu ini kan kalau judul ya horor pasti nih. Iya. Ini horor. Karaktermu kayak apa nih, Dav? Ya, karakter aku ini kan aku bilang tadi ini lebih ke drama keluarga ya. Ya. Dan aku ini sama Kak Syarifah Danis ini nih yang menjadi ibu aku. Itu tuh Syarifah Danis ini nih ditinggal oleh suaminya meninggal, akhirnya janda. Oke. Janda dengan 3 anak. Untuk menghidupi anak ini dia itu kedukun lah untuk naruh susuk. Oh, ini cara cepat. Betul, agar warungnya ini ramai dan bisa sebenarnya niatnya baik, tapi mungkin mediumnya Salah. ya, mediumnya Dia salah. dia punya warung apa? Dia warung makanan di kampung yang Oke. jadi tapi laris banget Iya, jadinya gitu. Dia pasang Nah, terus susu. akhirnya Pasang suatu- penglaris lah istilahnya lah. betul. Nah, Penglaris. terus ibunya ini mungkin sedikit ada relate ke aku sih, cuman tidak se ekstrim itu. Cuman ibunya ini benar-benar kayak kamu harus kuliah, ibu nggak mau tahu, kamu harus kerja kantoran. Terus, nah karakter aku ini lebih rebel yang kayak nggak mau. Dani nama karakter aku tuh lebih pengen belajar motor di bengkel, pengen motor ini bikin Dani happy. Enggak, ini akhirnya aku keluar lah dari rumah di awal cerita. Iya, Aku keluar dari rumah karena aku nggak setuju dengan pandangan ibu yang sangat kolot lah ya. kolot gitu terhadap aku. Akhirnya aku keluar rumah, tiba-tiba setahun setelah itu yang memasang susuk ke ibu aku ini meninggal. Alhasil warungnya ini sepi dan medium perantaranya ini ya mungkin ada yang lebih paham ya. Itu tuh sudah nggak ada lagi. Iya, iya. Dan karakter aku akhirnya mempunyai rasa bersalah setinggi itu karena aku bilang ke rumah waktu aku cabut tuh akan Dani buktikan ya kalau Dani bisa sukses tanpa bantuan ibu. Tanpa sekolah Dani ya itu tuh opening scene salah satu berantem tuh sama ibu. Iya, iya. Pas balik ibunya sudah sekarat secara tidak wajar. Alhasil ya ini perjalanan drama perjuangan Dani juga untuk ibunya. Gimana nanti akhirnya itu ya perjalanan antara ibu dan anak ini. Iya. Bu Hadrah pun juga bilang Bu Hadrah ya? Yang direct Bu ya? Hadrah ngedirect. Hadra Jadi kayak- ini Deng Ratu, Pemandi Jenazah. banyak banget box office filmnya. Iya bersyukur banget kemarin ketemu Bu Hadrah juga. Memang enak banget kerja sama beliau. Aku juga Itu- sekali kan kerja sama Bu Hadra. Apa? Iya. Film apa? Itu Until Tomorrow. Oh iya, yang Dimas Anggara. Di Mas Anggara sama Dimas Deva. Aku jadi temannya Deva kan mirip. Apa? Ada nyamuk. Oh iya, makasih Aris. Iya, ada nyamuk. Mirip. Terus gimana? Apa ya? Ini kan film horor, tapi yang ngedirect perempuan, Iya, iya. terus Iya. berhijab Iya, gitu kan? Itu apa gimana ya? Apa kayak kok bisa mikir gini sih, kan dia religius banget nih Iya, gitu. misalnya. Ada kayak gitu-gitu gak? Iya, sebenarnya ini salah satu cerita personal banget buat Bu Hadrah karena ini skrip kalau nggak salah ya skrip pertama dia yang Bu Hadrah dan suaminya nulis bersama. Oh gitu. Betul. Dan dia tuh dari awal bilang ke aku ya memang syutingnya ini agak berat dalam sisi emosi drama karena dia tuh pengen orang waktu habis nonton ini tuh jadi lebih sayang dan lebih dekat menghargai lagi. ibunya. Sama orang tua ya. Lebih menghargai perjuangan ibunya gitu. Mungkin dalam sisi ini ibunya berjuangnya dengan cara yang salah gitu ya, tapi tetap untuk kebaikan anaknya sendiri. Bentuk perjuangannya aja ya. perjuangan. Berarti nggak sekedar horor, ada value-nya lah ya. Iya, iya. Ada Kita sih drama-drama. mengarahnya ke sana Iya, ya, iya. semoga ya. Terus ya kelihatan banget dia nih Bu Hadrah lagi on fire banget. Dan yang mungkin lebih personal lagi tuh karena sepanjang kita syuting ini tiba-tiba bapaknya Bu Hadrah tuh meninggal. Oh iya, di tengah. Di tengah. Jadi inget banget waktu itu udah jam 7 pagi udah mau cam roll tiba-tiba Bu Hadrah datang ke set kayak tau gak sih orang Iya, nggak tahu nahan, ngomong. orang yang Iya. nahan Orang tuh gitu. nggak tahu mau ngomong kayak bapakku meninggal gitu. Kita break langsung 3 hari. Dan karena ini cerita keluarga jadi yang tadi Mas Benny bilang nih karena kalau perempuan ngedirect menurut aku perempuan ngedirect tuh feel-nya tuh Iya, lebih. Asli. Iya. Dia kalau misalnya aku di set mungkin aku belum dapat rasanya dia tuh pasti akan minta lagi. Enggak. Dan Bu Hadra tuh selalu begitu tuh. Coba rasain gitu. Selalu. Dan dia tuh jago banget untuk menurut aku menceritakan ngebrief pemain. Iya, iya. Misalnya dia butuh energi itu dia akan cerita sambil dia nangis sendiri. Jadi kita Oh dia ngerasa kayak nyeritain personal yang dia alami gitu. pokoknya dia memancing adegan lah. Oh. Memancing adegan di ini ya di apa. Dan menariknya juga adalah satu momen di sini di scene ending yang aku nggak bisa bahas scene itu Iya. apa, tapi itu kan emosional. Dan waktu itu di take itu cukup pagi. Yang mana energi udah mulai habis. Betul, di energi udah mulai habis. Terus Bu Hadrah juga mungkin kru semua udah mulai guest out lah Iya, gitu. iya. Cuman kan kita tetap show must go on kan. Iya.
Terus aku kayak, aduh gimana nih, mancing-mancingnya gimana nih, mulai udah jam pagi lagi, udah susah banget. Aku nelfon lah mamaku, lagi sholat subuh. Lagi sholat subuh dia, jam 4. Rakaat ke berapa itu? Enggak. Kan kalau lagi sholat jangan angkat telepon. Enggak. Tiba-tiba rakaat berapa itu? Aku lagi Baru lagi dalam nih, lagi mau getar. Kasih wah. Mama baru mama cerita. Lagi wudhu kan itu. belum. Itu belum sholat. Basah berarti HP-nya. Nah terus apa namanya abis itu Bu Hada kayak udah kalau kamu butuh cara sendiri ya udah gitu loh. Maksudnya kan kita kadang laki itu kalau buat emosional banget kadang mungkin susah ya. Iya. Karena kita kan ya Nggak harus melulu sampai menitikan air mata gitu. betul. Tapi kalau di sini dia Mintanya. request untuk sebisanya kayak cewek tuh kalau di screen banyak yang nangis sudah banyak. Tapi kalau cowok menangiskan ibunya itu nanti akan semoga bisa dapat ke apa namanya Ke penonton. dapat ke penontonnya tuh lebih gitu loh. Dan ini Message value-nya tuh lebih gitu. Ini momennya kau nih, Daf nih. Si scene ini nih. Betul. Lah terus aku jadi kayak waduh gimana nih. Tahu gak sih ngerasa kalau apa kamera itu udah cover ke kita doang. Iya. Kru semua udah nunggu, dalam satu sisi kita butuh menggali, dalam satu sisi kita juga nggak mau mereka nunggu kan. Iya. Waktu ya. Ini udah jamnya udah jam-jam. Iya, bentar lagi nights lampu Matahari, nyala, matahari nyala harus ditutup semuanya kalau nggak dapet. Terus aku wah ini Pressure-nya makin gede jadinya. betul. Ini sih jadi perjalanan aku sama ibu aku jadi lebih dekat ya karena aku nelfon mama jam 4 pagi semua bantuin Dava dong. Dava nggak dapet sini ini tolong dong gitu. Terus dia dengan ya itunya lagi baru bangun pasti mau sholat subuh kan. Terus dia mancing aku aja deh cerita masa kecil aku. Oh gitu. Mau cerita kayak semua sampai akhirnya waktu dia belum aku udah kelar telepon terus aku mungkin udah dapat emosinya terus dia ngirim aku voice note ini ya buat nanti kalau take master atau apapun ke depannya. Jadi aku kayak jadi apa ya jadi kayak gila ya ternyata ibu aku tuh walaupun dia keras sama aku dia supportin aku juga di kerjaan aku sekarang. Walaupun awalnya nolak-nolak tapi ketika anaknya susah di momen ini ya Iya. namanya ibu ya. Iya. Itu yang nggak akan bisa terjadi sama aku. Karena Ada scene kayak gini, ku telepon ibu ribut jadinya. Masih jam 5 ini Ki, masih Kau tahu tidur nggak, loh. ibu baru aja ibu siap sholat tahajud baru tidur kau telepon. Di mana otakmu? Iya bu. ini aku masih motongin lontong ya. Hah? Jangan Ibu kau ganggu-ganggu. Ibu lagi mau jualan, kau telepon ganggu. Bisa nggak kau cabut? Ya, aku bilang. Dah, happy aku jadinya. Jadi scene komedi kan? Jadi Jadi scene scene komedi komedi. betul. Kalau Bang Oki kemarin gimana? Di agak lain kan ada beberapa scene emosional sama ibu. Ya, ingat itu sih awal ya, awal-awal ingat momen salah sama ibu. Tapi akhirnya menolak otakku. Jadi ada momen mencoba treatment itu lagi nggak bisa karena nggak tuh pura-pura aja kok tuh gitu. Otakku ngelawan. Jadi agak adalah satu hari. Oh, aku kau tuh sampai cuma gitu. badanmu aja, masih sifatmu yang melawan, otak juga melawan. Emang terlalu bebal kayaknya. Bebal, ya. Terlalu bebal ya. Ada satu hari aku minta maaf sampai sama Bang Acok. Bang Acok, maaf ya Bang, aku bilang. Nggak bisa lagi Bang, aku bilang. Iya, kadang kita ngerasa bersalah banget. Iyalah, kru nungguin. Iya. Cuma nungguin Nawa suruh Terus dapat ini emosi mana, kayak gitu. Hah? Sini mana, Bang? Yang sama Mama Sama malahan. berdua. Yang 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 berdua. yang nyuapin. Yang nyuapin. Yang sampai minta maaf. maaf. Itu malah hari-hari terakhir tuh ya. Iya, Syutingnya ya. cuman itu lumayan capek karena paginya yang kuburan pagi, yang kuburan ending, Oh, kuburan yang ending keluar dari penjara. Iya. Oh iya. Paginya nangis. itu. Itu nangis Iya. juga. Itu pagi pulang. Biasanya energiku balik kalau udah ngobrol sama orang ini ketawa-ketawa. Masalahnya di hari itu selesai scene yang di kuburan itu pulang ini bertiga. Aku sendiri. Iyalah kami Pindah ngapain lokasi. nungguin. Ngapain nungguin kau? Kan itu scene kau. Oh, Ya iya. itulah aku nelpon ibu. Jadi minta maaf sama Bang Aco. Udah Pak, tapi kan tadi cerita di Melbourne pernah ikut jadi panitia penyelenggara buat yang film festivalnya gitu. Ikut teater juga, sekarang ada di dalam dunianya itu sendiri berperan jadi aktor juga. Pernah kepikiran nggak suatu saat gue pengen ada bikin film sendiri, mau produseri film sendiri gitu? Karena ya background aku juga sempat kuliah di keuangan gitu-gitu, semoga sih dalam 10 tahun ke depan gitu sih ada sih semoga ya dalam agenda aku gitu. Cuma untuk sekarang masih pengen fokus ke acting. Tapi aku inget banget kayak dulu tuh awal-awal aku baru berkarir itu aku sempat teleponan panjang sama Bang Panji. Waktu dia lagi Covid juga, jadi kita teleponan gitu. Terus dia mengenai kayak Bang, gue cerita gimana nih sama ibu gue ya, kayak biar gue bisa diterima untuk gue pengen kerja di sini. Terus dia kayak
Iya dibilang kayak ya film itu bukan semeluluh tentang acting doang, tapi lo nanti di set itu kan pasti banyak waktu nunggu. Nanti lo bisa pelajari semua dari lighting, dari kamera, dari pengadeganan. Nah itu lo pelajarin lah. Jadi itu nanti. Oh, lu telepon dia karena dia sudah pernah mencoba bikin film sendiri. Betul. Iya, oke. Dan dia kan semua sisi kayaknya udah pernah di entertainment kan. Iya, nge-rap lah. Yang nge-host lah, yang nge-produce, apa lah, nge-direct, produce, jadi iya. pemain gitu. Teleponnya jangan Panji, Ernest. Kalau teleponnya Panji, Malah dia bilang, mending kok tanya Ernest. Tapi bener jadi momentum banget ya, Dap. Maksudnya abis dari yang kau teleponan sama ibu tuh, sekarang kondisinya jadi berubah banget. Apakah sekarang Sama lebih gampang gitu misalnya menggali Emosi gitu ya? Iya, menggali emosi sih menurut aku kalau udah deep emotional banget sih menurut aku masih ada sulitnya ya. Iya. Tapi kan itu tantangan kita lah sebagai pemain untuk gimana kita bisa mengakses dan be present terhadap adegan itu. Cuman kalau sama ibu jadi aku bersyukur banget, aku bilang ke Bu Hada juga di project ini aku banyak belajar dan aku ada lebih kedekatan sama ibu sih. Karena project ini. Karena kan aku sekarang jadi jarang di rumah juga. Iya. Maksudnya kalau lagi syuting di luar kota atau promo atau apa. Jadi kalau di rumah kayak misalnya tadi nih, aku sebelum kesini aku libur 4 hari sekarang. Kemarin mamaku ulang tahun, tadi aku nyempetin dulu buka puasa dulu di rumah mama papa. Cuman pas setelah itu ya udah mereka sholat tarawih aku kesini. Gitu. Jadi Kalau lebih sering di gitu luar ya. lah sekarang ya. Kenapa? Lebih sering banyak di luar sekarang ya Karena daripada di syuting. rumah. Karena syuting. Tapi happy nggak kalau di rumah sering keluar? Aku karena ya tadi aku bilang ya, aku kan emang suka keramaian ya. Jadi happy aku ya? emang happy. Kalau di rumah tuh kadang ngerasa sendiri gitu loh. Apalagi kalau di apa namanya di ruang meja makan tuh misalnya bertiga doang sama papa mama dan aku sendiri tuh kadang kan sebagai anak tunggal itu tuh kadang ngerasa yang kayak gua doang nih yang kalau misalnya ada apa. Betul, Davan ini terlalu random. Dia pernah video call pagi-pagi. Lagi berak dia berkelantang. Video call kau. Iya, dari kamar saya berak. Ngobrolnya nggak nih? Terus Berak. tentang Ya, apa? Dia ngobrol. Warna apa? Enggak. Ngobrolin film agak lain. Enggak kan aku Dia bangga nonton banget sama 3 Bang kali Oki. nonton film agak lain. Aku bangga banget sama Bang Oki soalnya dari awal di Wacuan terus Iya, stand up di iya, rumahku iya. kita main bola bareng dan sekarang ya bisa pencapaian sangat tinggi gini lah ngobrol. Dia terlalu support aku kayak udah iya makasih Pak gitu. Bingung aku. Iya dia Kacau, bro. betul kali ibunya juga kemarin waktu main hakim, aku nonton loh film kamu sama Dava, aku nonton gitu. Makasih banyak ya, Dav. Enggak usah langsung Nggak usah di BJJ, Ya enggak usah dititik dia. BJJ. Kau coba Pengen ngetes Dak, ilmu. boleh kasih satu kunci kan? jangan. Bisa. Nih kunci G. Nah. Berarti Salah lagi. Kuncinya bukannya gini. apa? Gini Nah itu masalah representasi orang-orang itu. Riz. Representasi orang-orang gitu. Pernah nanya nggak ke ibu pengen main film lagi atau apa gitu? Karena kalau mama sih katanya dia lebih happy sekarang ngejalan bisnisnya di rumah. Karena kan aku jarang di rumah. Papaku juga semakin tua kayak kalau misalnya aku kerja di luar, papa sendiri, mama juga kerja di luar terus syuting, kasihan papa. Kasihan papa nggak ada teman ya. Jadi nemenin. Justru beruntung lah sekarang bisnis yang lagi digeluti sekarang ini berjalan, terus mama juga ngerasa feel seru juga ngejalanin bisnis ini. Iya, dan kalau di syutingan tuh dia bilang kayak kamu udah ngerasain yang sekarang capeknya pulang pagi, Iya. nunggu di lokasi, nggak ada kepastian, kita mau ada agenda sama orang lain tapi callingan juga nggak pasti. Nah dia tuh udah kayak udah melewati semua itunya kayak asam Masa-masa garamnya, itu ya, asam iya. garamnya. Jadi dia udah kayak udah kamu aja lah sekarang nikmatin proses kamu Kalau sendiri mau jalanin gitu. Ya udah jadi laki-laki dewasa lah Dav itu. Nah, Betul, tanggung jawab gitu ya. Betul. Ini buat aku nih mengawali promo aku dengan teman-teman naga lain loh. Semoga kecipratan ya. Amin. Kecipratan penontonnya ya, penontonnya kecipratan ya. Amin. Apalagi kan Bu Hadra itu terkenal sekarang itu sutradara box office. Berarti tidak hanya soal horor ya, lebih banyak keluarganya ya Dav ya. Iya karena aku tuh ngelihat dari dulu misalnya kayak film Korea lah yang paling terkenal Train to Busan gitu. Ya. Kalau horor yang dramanya kuat itu tuh lebih membekas terhadap penonton gitu loh. Jadi aku berharap banget di ini kita udah berjuang banget semoga bisa melikat terhadap penonton dramanya. Nyampe lah ke penonton Iya, juga dramanya. jadi bukan gitu. cuma orang tuh ditakut-takutin doang, Iya, tapi iya. juga ada sisi value ibu sama anak. Karena kan menurut aku cerita keluarga itu kan nggak pernah kelar ya. Ya, Maksudnya banyak lah dibahas di banyak film Indonesia gitu loh. Ya. Cerita ibu tidak satu pemikiran sama anak, tapi secara kebersamaan kita juga harus menghargai ibu gitu kan tuh banyak. Itu kan hopefully banyak yang relate terhadap cerita itu. Makanya agak lain kan horornya kan kuat kali kemarin. Gimana? Gimana? Apa? Horornya kan kuat kali. Siapa yang menakutkan? Kau. Dia.
Tergantung. Kalau itu kan aku emang ya treatment horor aku bilang sama Cok. Ini Cok apa? Tinju langsung. Tapi aku pernah ngeliat di TikTok kamu nyanyi lucu banget, Bang. Lah emang penyanyi aku, background aku penyanyi. Mana coba nyanyi, coba. Yang mana lagu apa? Apa ya Yang Abdul Coffee Theory pasti. Coba. Itu di promo. Yang lagi promonya itu. Yang ini segenap hati. Oh, yang di frame, yang di memujamu. Oh. Abdul. nyanyi tapi nyuruh orang nonton menjelang Anjing azan. pula. Bukan aku. Biar tadi ini adalah horor drama keluarga juga, Iya. ya kan? Berperan sebagai Dani. Dani. Oh, Dani. Dani kalau Dani Berarti- manusia ikan ya. Iya. Berarti Sisi. ibunya Saripa Danis, anaknya Dava, Caitlyn sama Syakil. Syakil. Sakil sama ada Wahyu. Wahyu siapa? Ada kawanku. Main nggak di sini? Enggak. Nggak Terus main, kenapa kan? harus kau sebut si Wahyu? Wahyu nanti nonton kayak gitu Mas. Oh, ya gitu, bedain. Nggak, Pak, kalau di konten Ada Abang tuh kadang-kadang kita suka nanya ke bintang tamu, siapa teman Batak pertamanya Dava Wardana. Ada nggak? Entah waktu di Melbourne, entah waktu di mana, waktu Di Melbourne harusnya ada sih ya. waktu di SD SMP yang diinget yang Pekanbaru tuh Riau kan? Iya. Iya. Mau dari manapun, selama dia Batak, ada marganya itu Batak. Mau tinggal di manapun. Ada. Itu yang orang Riau Pekanbaru itu. Siapa namanya? Namanya Stanley. Stanley. Marganya? Huta Hayan. Huta Bayan ya. Huta Hayan. Huta Hayan. Oke, dia apa teman SD, SMP, kuliah? Temen kuliah dan Oh. dia satu-satunya teman aku yang sudah menjalankan persidangan di Melbourne. Persidangan apa? Dia di ini karena waktu itu Ditangkap. ada orang rasis sama dia, habis itu dia sempat marah ke orang rasisnya itu yang bule, akhirnya mereka berantem sampai parah banget sampai masuk sidang. Oh. Astaga, naga di sidang di negeri orang. Dia kemarin kan Itulah Batak itu. Gak boleh egonya disenggol. Bisa disenggol. Mau rasis dia sama Huta Hayan. Huta Hayan nih bos, senggol dong. Itu bule KW itu. Senggol dong bule KW. Boleh kau ya. kemarin aku ketemu dia di Bandung kan, terus dia cerita ngobrol, sekarang dia tinggal di Bandung. Ah. Bang, aku cuma teman-teman satu kau yang pernah datang dari pengadilan kan. Bukannya pengadilan Indonesia doang, pengadilan Melbourne juga aku jajahi, Bang. Malah kesombongan untuk dia ya. Oh, dia sekarang tinggal di Bandung. Di Bandung. Ya, terima kasih banyak Dava udah main-main kesini. Iya. Sukses juga untuk menjelang ajal. Thank you. Bu Adra, ya sukses Bu. Calling-calling lagi Bu saya. Mas kan nanya pertanyaan. Oh iya. Ya, Lama udah di gak closing. syuting. Lama nggak syuting. Enggak, tapi jujur. Tapi ini aku penasaran kali sama seorang Dava Wardana. Kayak mana penasaran? Yang mana? Penasarannya kayak mana? Bingung. Yang kayak gini minta di calling sama Bu Hadra. Hah? Coba penasaran. Jegel penasaran. Penasaran tapi takut kali. Enggak, tapi takut apa tapi takut kali yang betul nih. Penasaran tapi takut kali. Oh beda tuh, tapi takut dengan tapi takut kan beda. Kan, Beda. kan ada metode maksudnya. Oh, Kalau oke. Penasaran tapi lagi ketakutan. lagi ketakutan. Oke. Ini Bu Hada nonton loh nanti. Nanti kasih potongan ini ke Bu Adra ya. Enggak, tapi jujur maksudnya Mas Wawan kalau lagi takut gini. Wawan tim lu. Oh, penting lu. Jadi maksud aku dari perjalanan seorang Dava harusnya ya kalau aku ketika memiliki orang tua yang maksudnya ya Punya privilege lah. privilege harusnya untuk selebriti kita. gitu untuk datang ke casting untuk bilang bahwa kenalin dong ke teman mama kan banyak produser gitu. Sementara Dava tidak melakukan itu gitu. Anak tunggal yang masih maut kayak kerja pulang pagi untuk capek gitu. Kita tahu lah proses syuting kayak apa, capek gitu. Masih mau ngejalanin. Kuliah juga bener gitu sampai ke luar sebenarnya Dav apa yang Nggak, Ini mau dibawa kemana sih? Kita juga. Biar aja. Biarin aja. Sebenarnya gini Dav, aku yang mau tanya sebenarnya apa yang paling ditanamkan sama orang tua Dava ke Dava, sama apa prinsip seorang Dava yang Dava pegang dari mulai dulu sampai detik ini Dav? Karena semuanya kayaknya beres gitu sama dia. Atlet iya jago. Tapi ini Itu mungkin kalah tua sama dia. Mas, jempolnya Mas. Oh iya. Kenapa ada begininya? Iya, terlepas dari itu kan kayak pribadi lah maksudnya. Iya. Iya. Nggak, maksud aku semuanya beres gitu. Maksudnya acting dilakukan dengan benar gitu prosesnya, tidak menggunakan nama besar ibu. Iya. Kuliah benar, kerja benar gitu, olahraganya oke gitu. Apa yang ditanamin sama orang tua Dava ke Dava dan prinsip apa yang Dava pegang? kalau aku ya berkaca waktu itu growing up gitu ngelihat mama tuh sangat
tekun banget sih terhadap karirnya gitu loh. Dia pengen all out banget. Iya, iya. Dia pengen juga bisa menyenangkan orang tuanya gitu. Sampai kakek nenek waktu itu almarhum sakit, mama tuh masih pengen banget bisa memfasilitasi lah dengan sebaik mungkin gitu. Jadi dari situ kan karena aku anak tunggal, jadi aku banyak ngeliat langsung depan mata aku sendiri kan. Sebenarnya salah satunya itu sih yang kayak ya you only live once gitu lah. Jadi sayang banget kalau kita tidak bisa ngelakuin apa yang kita inginkan. Dan aku waktu COVID itu akhirnya tahu untuk sekarang apa yang aku inginkan. Dan akhirnya dapat pesan dari papa untuk kayak tanggung jawab atas pilihan kamu. Dari mama tuh lebih di challenge untuk lebih, menurut aku tuh aku jadi mungkin bisa ada di titik sekarang dan hopefully akan ada di titik somewhere ke depannya itu. Karena mama itu memberi extra push gitu loh, dengan kayak dia tuh tidak percaya gitu. Jadi aku mengerjakan banyak hal tuh ingin banget membuktikan bahwa aku tuh pengen membuktikan mama aku bisa ada di sini gitu sih. Tanpa bawa embel-embel mama gitu. Kalau buat olahraga menurut aku tuh dari kecil memang papa tuh hobi banget basket kan. Ya. Hobi banget basket dan dia juga bela diri. Jadi dia tuh selalu nanemin dari kecil kayak ya dalam hidup kan kita pasti ada banyak masalah. Nah kita tuh lampaukan masalah itu terhadap olahraga karena itu lebih positif kan. Dalam melampiaskannya. Betul. Jangan ke tempat-tempat lain gitu. Enggak, makanya jarang lagi ketemu Bang Boris gitu. Jarang lagi. Lah bener aku bener ngomong kan positif kalau kan Kalau atlet tapi sama kayak Jegel nih terakhir dari keluarga atlet. betul. Bapak aku atlet Iyut. Atlet Iyut. Aduh. Atlet Iyut. Abeya. Sesapera. Atlet Iyut. Oh berarti dari situ lah, maksudnya kamu memegang prinsip-prinsip kehidupan tuh dari situ ya. Kalau Bang Jegel apa prinsip? Kalau aku, Iya. somewhere Bahasa Inggris. Somewhere over the rainbow. Bahasa Inggris. enggak. Kalau aku sih kebentuk dari memang kita dari dulu tuh keluarga kita tuh kan bukan keluarga yang ada gitu. Langsung aja ke intinya, Mas. Intinya gini. Nggak mungkin menang terus atau nggak mungkin kalah terus. Pasti ada menangnya gitu kan? Itu pribadi. Jadi itu tidak turunan dari orang tua ya. Oh, bapakmu nggak berjudi? Lalu bapakmu pernah masang togel? Di macet lah. Jadi apa prinsipnya? Enggak, kalau aku sih maksud aku sejauh ini menjalanin apa yang ada, tapi ketika dapat kesempatan 100%. Iya. Ya, itu dia. Apapun, misalnya ya nge-host, ya stand up, ya main film, ya apapun gitu, 100%. Main bola kemarin. Main bola, tapi itu kayaknya nggak 100% ya, udah kayak aku kalah di fisik dulu tuh. Aku dulu SSB jago kali aku dah. SSB itu dulu. Cuman Gimana Bang? Kira-kira jago nggak dulu? Tapi memang jago. Dia jago. Dia bagus main bolanya. Dulu dia sempat main futsal gitu-gitu. Iya, aku Tapi memang jelek secara postur. Iya, posturnya pendek kan dah. Secara Egi fisik. kayaknya aman aja gimana? Sebenarnya Gimana? postur pendek tapi disertain fisik yang bagus, oke, ini udahlah. Postur jelek, fisik jelek. Menghina kok. Menghina memang. Kau bagusnya itu di satu hal. Apa? Judi. Main kita yuk. Meeting lagi. Terima kasih Dapa sudah hadir di Yaga Lain. Dapa mudah-mudahan filmnya Gila. banyak yang nonton. Laris manis, Semua box orang, office. ya semua orang di Indonesia Senang suka aku. sama filmnya. Ngobrol sama Dapa seneng. Kelahiran 98 tapi wawasannya luas. Wise ya. Wah, Bener, pantas dia cewek-cewek tuh. Kayaknya tadi sebelumnya kita ngobrol ini beda pasti. dari Tadi SMA, bener, Dap, dia setelah dari ngobrol SMA sama kuliah udah di luar. Iya, Jadi international. iya, dia lebih luas, dia punya teman lebih Bener. banyak. Wise sekali gitu. Makanya kayaknya Wise apa Wise artinya? Wise itu Iko. Iko Wise. Iya, pas. Sampai Menjelang ketemu aja. lagi di episode selanjutnya. Ada abang, awak. Ade abang tahu, abang